Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Di topik pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 keuntungan membangun personal branding yang baik. Oke ya, bertemu lagi dengan saya Handinata Santoso ya. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke? Thank you. Nah, topik kali ini sangat menarik sekali ya, khususnya bagi Anda yang sedang mengembangkan bisnis di era digital saat ini secara online. Nah, mungkin banyak yang belum terlalu paham tentang apa sih sebenarnya personal branding ya. Untuk topik bagaimana cara membangun personal branding dan apa itu personal branding, saya sudah membuat video sebelumnya ya. Silakan ditonton video saya sebelumnya itu tentang bagaimana membangun personal branding. Oke. Nah, di topik kali ini saya akan membahas kenapa ya Anda perlu membangun personal branding dan apa saja keuntungannya. Di sini saya mencatat ada kurang lebih 10 keuntungan yang Anda bisa dapatkan ketika Anda membangun personal branding yang baik. Nah, sebelum saya sharekan, saya mau bertanya satu pertanyaan untuk Anda yang hari ini sedang mengembangkan bisnis secara online. Pertanyaan adalah, pilih mana? Yang pertama, kejar-kejar customer biar closing, atau dikejar balik customer untuk closing? Tentunya bagi Anda pebisnis online ya, Anda pasti milih yang kedua, yaitu dikejar balik sama customer untuk closing. Tentunya sangat enak banget ketika kita banyak customer yang ngejar-ngejar kita untuk membeli produk kita atau join bisnis kita atau menggunakan jasa kita. Setuju nggak? Nah, itulah kenapa ya Anda harus membangun personal branding dengan baik. Nah, pertanyaannya apakah bisa? Bisa banget teman-teman, sangat bisa kalau Anda punya personal branding yang baik. Nah, langsung saja kita bahas ya, apa saja 10 keuntungan membangun personal branding yang baik. Yang pertama, kredibilitas diri Anda meningkat. Ini secara otomatis ya, ketika Anda memiliki personal branding yang baik, ya pasti orang di luar sana ya akan menilai Anda orang yang terpercaya, sehingga ya kredibilitas Anda lebih baik dan meningkat. Yang kedua, lebih mudah menjual produk atau jasa. Nah, ada satu teori mengatakan bahwa ya orang membeli jasa atau produk kita ya 87% itu karena orang suka dengan kita, dan 13% sisanya yaitu karena orang butuh produknya. So, ketika kita punya personal branding yang baik ya, kita akan lebih mudah menjual produk atau jasa kita ya. Yang ketiga, Anda menjadi pribadi yang dinilai lebih tinggi karena Anda sering eksis ya, sering muncul di hadapan mereka. Ya, Anda tentunya dinilai memiliki value yang lebih tinggi. Yang keempat, lebih disukai, dihormati, dan dipromosikan oleh orang lain. Ya, karena orang di luar sana secara online ya atau secara offline sekalipun, karena tahu siapa Anda ya melalui personal branding Anda, mereka merasa dekat dengan Anda sehingga mereka lebih menyukai Anda, lebih menghormati Anda, dan mereka rela untuk mempromosikan Anda kepada orang lain ya. Yang kelima, membedakan Anda dengan kompetitor. Ini paling penting teman-teman. Ya, di era zaman saat ini ya, kompetisi sangat ketat sekali teman-teman. So, apa yang membedakan kita dengan kompetitor kita? Apa yang membuat orang lain harus ya membeli produk kita atau membeli jasa daripada kita atau join dengan peluang bisnis yang kita tawarkan? Tidak bukan karena kalau kita punya sesuatu nilai yang lebih daripada kompetitor kita, yaitulah personal branding Anda ya. Dan yang keenam, membangun jaringan yang lebih luas ya. Dengan personal branding Anda bisa mengenalkan diri Anda ke lebih banyak orang ya, sehingga jaringan Anda jauh lebih luas. Yang ketujuh, Anda lebih mudah menarik target prospek. Nah, ketika Anda punya personal branding yang baik di bidang yang Anda tekuni saat ini, orang melihat Anda sebagai orang yang pakar di bidang tersebut, sehingga Anda lebih mudah menemukan prospek calon customer yang sesuai dengan target Anda. Contoh, misal nih, hari ini saya sedang membangun bisnis reseller. Orang kenal saya adalah seorang mentor untuk membantu pemula ya mengembangkan bisnis
dari awal menjadi seorang reseller, sehingga orang mengenal saya sebagai seorang mentor, ya, dan mereka mau bergabung di komunitas bisnis saya, yaitu komunitas Yes. Nah, sesimpel itu. Kalau Anda misalnya seorang yang suka nge-gym misalnya, Anda menjual produk suplemen fitness misalnya, ya, Anda punya konten, Anda punya personal branding sebagai orang yang suka lifestyle, suka nge-gym, ya, dan Anda memberikan tutorialnya, mungkin Anda memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang gym dan kesehatan dan lifestyle gitu ya, kesehatan, ya, Anda dikenal sebagai orang yang pakar di bidang itu, sehingga Anda akan lebih mudah, ya, memasarkan kepada target prospek sesuai dengan bidang Anda. Oke, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan bidang Anda tentunya. Yang kedelapan, memperoleh referral dengan lebih mudah. Maksudnya apa? Ketika kita mulai dikenal, punya personal branding yang baik, kita akan secara tidak langsung, ya, akan dipromosikan oleh orang-orang yang kenal sama kita. Entah mereka sudah pernah beli produk kita, mereka sudah pernah beli jasa kita, ya, menggunakan jasa kita, ya, dan mereka puas, ya, dan mereka mereferensikan kepada orang yang lebih banyak lagi. Oke. Yang ke-9, lebih banyak peluang yang mendekati Anda. Karena semakin Anda baik personal brandingnya, semakin terpercaya, otomatis banyak orang yang akan menawarkan peluang kepada Anda atau kolaborasi dengan Anda, sehingga peluang akan terbuka sangat lebar, ya, sehingga ya itulah, ya, kepercayaan Anda menjadi satu modal yang sangat penting ketika banyak peluang datang kepada Anda, ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, ini yang sangat penting dan pasti dibutuhkan oleh banyak orang, yaitu ketika punya personal branding yang baik, Anda akan dikejar rezeki dan berkat. Karena, ya, personal branding akan menarik, ya, orang-orang yang sesuai dengan apa yang Anda kenalkan, ya. So, teman-teman, hari ini bagi Anda yang sedang membangun personal branding, ya, selamat, karena membangun personal branding memang nggak mudah, ya, perlu konsistensi, perlu waktu, dan harus dilakukan secara kontinu dan konsisten. Semoga topik pada video kali ini bisa membantu Anda, ya, memiliki sebuah bisnis yang dikejar-kejar customer untuk mereka closing, ya. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.